Alhamdulillah kami sudah sejak awal itu diajak oleh pemerintah untuk ikut terlibat dalam persiapan penggunaan vaksin di Indonesia dan juga dalam untuk tim vaksin merah putih kami juga terlibat di situ, sehingga mudah-mudahan dari awal halal ini sudah menjadi satu hal yang dipertimbangkan sehingga vaksin nanti ke depannya yang vaksin asli Indonesia itu sudah bisa dipastikan halalnya dari awal. Ada 3 hal penting ya yang harus kita perhatikan dalam atau menjadi prinsip dalam proses sertifikasi halal, yaitu yang pertama adalah traceability, ketertelusuran. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui proses di mana untuk mengetahui apakah memang produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal, kemudian diproduksi pada fasilitas yang memang juga bebas dari kontaminasi yang bisa menyebabkan produk menjadi tidak halal. Nah, ini harus dilakukan audit di lokasi produksi. Tim kami juga sudah sedang bersama-sama dengan tim dari pemerintah berada di Cina untuk ikut melakukan audit terhadap proses produksi dari vaksin-vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian yang kedua harus adanya jaminan kehalalan, sistem jaminan halal. Di mana yang kami harapkan tentunya sama-sama kita harapkan bahwa suatu produk yang sudah halal, artinya sudah menggunakan bahan-bahan yang halal dalam proses produksinya, kemudian menggunakan fasilitas yang bebas juga dari bahan-bahan yang tidak halal, maka tentunya kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus berkesinambungan. Oleh karena itu perlu adanya yang disebut dengan sistem jaminan halal. Ini juga perlu diperiksa, dipastikan di perusahaan, bahwa memang perusahaan punya komitmen yang baik untuk menghasilkan produk yang halal. Ada orang yang paham mengenai proses persyaratan kehalalan, semua itu dipahami dengan baik ya oleh orang dari perusahaan tersebut. Kemudian kita pastikan bahan-bahannya halal, prosesnya halal, fasilitasnya juga halal. Kemudian perusahaan tersebut harus punya prosedur-prosedur yang bisa memastikan bahwa segala hal yang dilakukan itu akan menjaga kehalalan dari produknya. Nah, ini penting sekali harus dilakukan di lokasi produksi. Kemudian yang ketiga adalah autentikasi, di mana perlu juga dilakukan uji lab. Ya, uji lab ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminan, tidak ada pemalsuan begitu, sehingga sehingga produk yang disertifikasi halal itu betul-betul kita bisa pastikan kehalalannya. Nah, untuk ini kita harus melalui satu rangkaian proses. Ya. Nah, saya akan jelaskan proses sertifikasi halal itu seperti apa. Yang pertama tentunya harus melalui pendaftaran. Nah, pendaftaran saat ini sudah dilakukan melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, di Kementerian Agama, yang menerima pendaftaran dari pelaku usaha dari industri, termasuk dari Bio Farma dalam hal ini ya, mendaftar ke BPJPH, kemudian setelah mendapatkan bukti pendaftaran BPJPH, melakukan pendaftaran ke LPPOM MUI. Karena saat ini LPPOM MUI adalah satu-satunya lembaga pemeriksa halal yang ada di Indonesia. Meskipun kedepannya nanti ada dibuka untuk LPH yang lain, tapi saat ini yang ada adalah LPPOM MUI. Nah, pendaftaran dimasukkan ke LPPOM MUI. Kami punya sistem yang disebut dengan sistem online, yang disebut dengan Serol. Disitulah informasi-informasi, data-data yang diperlukan untuk sertifikasi halal itu diupload oleh industri ke sistem online. Nah, dari produksi. Saat ini ada Sifato yang berangkat bersama-sama standby ada di Indonesia. Kita masih menunggu hasil dari audit yang dilakukan di Cina. Setelah hasilnya diperolehlah baru kemudian bisa ditimbang, gitu, bisa dinilai apakah memang semua persyaratan bisa terpenuhi dengan baik oleh industri vaksin yang sedang diperiksa. Jadi kalau saat ini ditanya belum bisa jawab gitu ya, apakah memang produknya halal atau tidak begitu ya, itu belum bisa dijawab karena prosesnya juga belum berjalan, bahkan ya sudah ada di sana tapi belum dimulai. Jadi kita masih menunggu hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian nanti hasilnya akan dibawa, dirapatkan, dan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa inilah yang akan memutuskan apakah kemudian kalau memang sudah memenuhi persyaratan kehalalan maka akan ditetapkan sebagai produk halal.
kalau ketetapan dari Komisi Fatwa sudah keluar, maka ketetapan halal itu akan diinformasikan kembali lagi kepada BPJPH yang tadi tepat masuknya registrasi untuk dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH. Nah, pertanyaannya kalau ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan begitu, nah ini kembali lagi akan diputuskan oleh Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan memutuskan kalau produknya tidak halal, bagaimana penggunaannya. Nah, itu yang akan diputuskan oleh Komisi Fatwa. Tentunya kita berharap bahwa hasil dari tim yang berangkat ke sana membawa hasil yang baik begitu ya, sehingga bisa dipastikan memang produk tersebut halal sehingga bisa dikeluarkan sertifikat halal. Jadi demikian mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas begitu bahwa kami memeriksa dengan sangat teliti begitu semua bahan yang digunakan dari hulu sampai hilir. Karena proses vaksin ini cukup rumit begitu, menggunakan bahan-bahan yang cukup banyak dan punya titik-titik kritis dari sisi kehalalan. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi produksi. Jadi mari sama-sama kita pahami, bukan dengan vaksinasi maka cerita pandemi ini selesai. Vaksin adalah pertahanan kedua untuk kita tidak sakit menjadi sakit. Pertahanan yang pertama adalah untuk kita tidak terpapar, maka protokol kesehatan yang dijalankan. Jadi tidak benar bahwa dengan adanya vaksinasi ini maka kita akan normal seperti dulu. Kita masih harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, dengan normal yang baru. Sekalipun kita sudah mencapai herd immunity, tetap harus kita lakukan. Karena sekarang pergerakan orang sebagai faktor satu-satunya pembawa penyakit. Faktor satu-satunya pembawa penyakit adalah manusia. Sehingga virus menyebar karena pergerakan manusia. Dan kemudian terjadi kontak dekat yang tidak terlindungi pada manusia lain yang rentan yang mengakibatkan penularan. Ini pemahaman dasar yang harus kita pahami. Pemahaman dasar yang harus kita pahami. Dan kalau kemudian kita nanti perhatikan bahwa pada pergerakan ekonomi mendatang, pergerakan antar manusia akan menjadi lebih intens lagi. Artinya tetap adaptasi kebiasaan baru. Kalau semula dikatakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, saya lebih cenderung untuk mengatakan sekarang menjadi 3W. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. Karena inilah yang akan bisa melindungi kita dari kemungkinan terpapar. Kalau laju vaksin setiap bulan di tahun 2021 hanya sekitar antara 10 sampai dengan 20 juta, maka untuk menyelesaikan sebanyak 160 juta, kita akan mengerjakannya di sepanjang tahun 2021. Artinya, manakala ada yang sudah kita vaksin di bulan Januari, maka di bulan itu masih banyak juga yang belum divaksin. Kalau kita sudah melakukan vaksin di bulan Februari, masih ada juga yang belum divaksin. Dan seterusnya. Sehingga 3W, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan secara teratur, menjadi kunci agar kita tidak terpapar COVID. Ini yang menjadi pesan penting untuk kita. Baik teman-teman media, ada beberapa yang bisa saya cuplik dari Pak Yuri dan juga dari Bu Muti bahwa vaksinasi adalah bukan lini pertama penanggulangan COVID, dan vaksinasi itu memberi perlindungan untuk tidak jatuh sakit, ya Pak ya, gitu ya. Jadi melindungi dari paparan virus. Tetapi yang utama adalah kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi vaksin bukan atau tidak boleh dianggap menyelesaikan akhir dari masa ini. Tetap 3M yang sekarang kalau Pak Yuri jadi 3W, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Sekalipun sudah divaksin. Kalau ada tambahan dari Bu Muti adalah ada 5 sehat 6 sempurna.
1, 2, 3 tadi adalah 3M atau 3W. Yang keempat adalah olahraga dan jangan panik. Yang kelima makan sehat, dan yang keenam adalah tawakal atau ridho. Baik teman-teman semua, kita sudah lalui pertemuan ini, semoga bermanfaat dan semoga masyarakat lebih mendapat pencerahan tentang apa itu COVID, kemudian apa itu vaksin. Mudah-mudahan media adalah menjadi perpanjangan tangan kami untuk menginfokan supaya masyarakat tidak, tadi dikatakan oleh Bu Muti, bahwa tidak panik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua, baik yang ada di sini ataupun yang ada di Zoom di dunia maya, dalam keadaan sehat, sehat dan sehat. Terima kasih untuk Pak Yuri yang sudah berkenan hadir dan juga Ibu Muti. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat ya Ibu ya. Ya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.